Hai, selamat datang kembali di Katukat. Sabar, ini ujian adalah film terbaru dari Anggi Umbara yang baru saja tayang di platform terbaru baru masuk Indonesia, yaitu Disney Plus Hotstar. Disney Plus Hotstar sendiri adalah sebuah platform dari Disney, semacam video on demand yang menayangkan seluruh film-film Disney, mulai dari animasi sampai live action. Ada Marvel di sana, ada Pixar, ada Nat Geo, dan lain-lain. Platform ini baru saja masuk ke Indonesia dan film pertama yang bekerjasama dengan Disney Plus Hotstar adalah Sabar Ini Ujian, karya dari Anggi Umbara. Dan ini adalah film dengan tema time loop pertama Indonesia, yang sebetulnya tema ini sudah berkali-kali digarap oleh seniors dari Hollywood. Tapi Indonesia baru pertama kali ini menggarap tentang time loop. Kalau kawan-kawan ingat film Palm Spring yang pernah saya review di sini, film tersebut juga berbicara tentang time loop. Film ini juga mirip dengan Palm Spring, tentang seorang karakter yang terjebak di satu hari yang dimana hari itu bertepatan dengan hari pernikahan seseorang. Kalau di Palm Springs, karakternya terjebak di hari yang sama di saat pernikahan keluarganya. Tapi di Sabar Ini Ujian adalah tentang seorang karakter Sabar yang diperankan oleh Vino G. Bastian terjebak di hari yang sama ketika mantannya Astrid menikah, gitu loh. Setelah dia gagal menikah dengan mantannya ini karena Sabar memiliki trauma masa kecil yang sangat susah dia hilangkan, sehingga dia merasa memiliki semacam anxiety atau ketakutan, takut tidak bisa bertanggung jawab seperti ayahnya yang diperankan oleh Adi Kordi. Film ini juga diperankan oleh Adi Kordi, yang saya rasa ini adalah film terakhir Adi Kordi sebelum beliau wafat. Di film ini juga ada Luna Maya, ada Anya Geraldine, dan ada Omes, dan juga dukungan para stand up komedian seperti Regan dan Ananta Rispo. Yang lucu dari film ini bagaimana duet Rispo dan Regan yang berbeda sekali dari yang biasanya kita lihat di pertunjukan stand up komedi yang mereka berikan. Regan yang identik dengan karakter marah-marah di sini memerankan seorang bunda, karakter Kemayu yang sama sekali jauh dari karakter Regan aslinya, gitu loh. Kembali ke storyline-nya, Sabar Ini Ujian adalah tentang karakter Sabar yang mencoba move on dari masa lalunya, berupaya melupakan Astrid mantannya, tapi ternyata diam-diam jauh di dalam hatinya dia tidak bisa move on atau melupakan mantannya ini, gitu. Satu malam sebelum pernikahan mantannya ini, dia memberikan semacam sumbangan atau sedekah kepada seorang pengemis, yang kemudian saya rasa pengemis inilah yang mengutuknya terjebak di sebuah time loops. Sehingga ketika Sabar terbangun di pagi harinya, kejadian yang sama terus-menerus berulang, yang dimulai dari sebuah panggilan telepon dari ibunya untuk membangunkannya tidur agar tidak terlambat menuju pernikahan mantannya. Di sini Sabar, walaupun dia terjebak di time loops, dia memiliki kesadaran bahwa dia memang terjebak di hari yang sama, kemudian berupaya untuk keluar dari jebakan time loops ini. Dia berupaya meyakinkan sahabatnya yang diperankan oleh Omes, tapi ternyata dia dianggap halu dan masih terjebak di perasaan yang sama, yaitu dia tidak bisa melupakan Astrid dan mungkin dianggap stres karena tidak bisa melupakan mantannya tersebut. Saya rasa ini adalah film Anggi Umbara yang paling menarik sejauh ini, setelah film pertamanya Mama Kek kalau saya tidak salah. Tapi beberapa film Anggi Umbara belakangan ini saya tidak bisa memberikan pujian besar karena saya rasa belakangan ini Anggi Umbara fokus kepada film-film komersil yang melupakan ingredient penting di dalam filmnya, yang saya rasa bisa dia berikan secara optimal di dalam film Sabar Ini Ujian. Dia memberikan perhatian penuh kepada treatment film ini, sehingga Sabar Ini Ujian saya rasa adalah film yang sangat direkomendasikan bagi kawan-kawan yang sudah bisa mengakses Disney Plus Hotstar. Dan para castnya saya rasa mampu menampilkan performa yang baik. Saya lupa kapan terakhir kalinya saya menikmati permainan Vino G. Bastian, tapi saya rasa di Sabar Ini Ujian adalah permainan Vino G. Bastian yang paling rileks, dan justru ini sangat mengagumkan bagi saya. Kemudian Omes yang menjadi wingman Vino G. Bastian di sini juga bisa menampilkan performa yang baik dan bisa mengimbangi Vino G. Bastian ini tanpa harus kehilangan karakternya. Kemudian dukungan para karakter komediannya seperti Rispo dan Regan juga menyumbang peran yang besar di dalam film ini. Karena yang kita saksikan sepanjang film ini adalah perulangan adegan demi adegan, perulangan hari yang sama, sehingga masing-masing karakter berupaya memberikan nilai lebih setiap harinya karena memang dia terjebak di hari yang sama, dan saya rasa itu berhasil. Plotnya cukup kompleks, yang awalnya saya kira cukup sederhana, yaitu bagaimana tentang si Sabar berupaya keluar dari time loops ini dengan cara move on dari mantan pacarnya. Ternyata tidak sesederhana itu. Untuk bisa keluar dari jebakan time loops ini, karakter Sabar harus melakukan sesuatu yang sangat
besar yang sangat berarti bagi dirinya, yang itu tidak hanya sekedar bisa melupakan mantannya, tapi secara umum dia harus bisa melupakan bayang-bayang masa lalunya. Saya kira pesan dari film ini cukup bisa ditangkap ya. Untuk bisa maju ke depan, untuk bisa move on dalam hidup, mungkin kita harus bisa memaafkan masa lalu kita. Kalau tidak ya kita akan terjebak di bayang-bayang masa lalu itu, seolah-olah kita akan terjebak di time loops yang sama. Walaupun sebetulnya kita hidup secara linear setiap harinya, memasuki hari yang berganti, tahun yang berganti, tapi seolah-olah figuratively kita terjebak di hari yang sama kalau kita tidak bisa memaafkan masa lalu kita. Saya rasa Anggi Umbara berhasil memasukkan pesan di dalam film ini, walaupun tidak maksa gitu loh, tapi pesan ini bisa kita tangkap. Jika sebuah film adalah tentang menyampaikan pesan, Anggi Umbara saya rasa berhasil melalui film Sabar Ini Ujian. Bagi saya, terlepas dari capaian naratif yang diberikan oleh film ini, saya sedikit terganggu dengan bagaimana Anggi Umbara men-treatment bagian endingnya, yaitu bagian babak tiganya. Tone film ini terasa sangat menurun pada bagian akhir ketika, ya saya tidak akan spoiler, tapi saya merasa tone film ini terasa sangat turun ya, setelah karakter Sabar bisa mencapai wants-nya, setelah dia bisa mencapai goal-nya, kemudian tone film ini menurun sampai akhirnya. Dan bahkan adegan ending saya rasa juga tidak dikelola dengan baik, tidak dieksekusi dengan baik, yang akan membuat sebagian orang merasa film ini gantung, walaupun sebetulnya film ini tidak gantung sama sekali. Tapi cara film ini menyampaikan endingnya tidak berhasil mengkomunikasikan ending yang cukup baik. Sebetulnya film ini happy ending, tapi cara Anggi Umbara mengakhiri film ini dengan tone yang muram, tone yang gloomy, saya rasa kalau kita memperhatikan penonton Indonesia tidak akan menyukai cara film ini berakhir. Itu menurut saya. Secara visual film ini saya rasa tidak terlalu spesial, cukup aman, tapi saya yakin film ini harus diapresiasi karena jelas film ini sulit di bagian produksi dan pasca produksinya, dan jelas membuat film bertema timeless memiliki tantangan tersendiri yang harus dikerjakan dengan perhatian ekstra, dengan emosi yang terjaga tentunya, dan saya bisa bilang Anggi Umbara cukup berhasil di film kali ini. Ya, demikian reviewnya. Like video ini jika suka, dislike jika tidak suka, berikan komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini. Itu saja, salam sinema.